Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Suwito SE, MSI, AK, CSRS, CSRA, selaku dosen pengampu mata kuliah Meteorologi Penelitian, dan teman-teman semua yang saya cintai. Perkenalkan, nama saya Safira Mukhlis dengan NPM 022722111097, Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Khairun Ternate. Nah, jadi di video saya kali ini, saya akan menjelaskan hasil penelitian saya dengan judul Pengaruh Perubahan Regulasi Keuangan Perusahaan. Di pembahasan yang pertama ini, saya akan membahas beberapa poin-poin. Yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua tinjauan pustaka, dan yang ketiga yaitu metodologi penelitian. Untuk di slide berikutnya, saya membahas tentang subpoin latar belakang pengaruh perubahan regulasi keuangan perusahaan. Perubahan regulasi keuangan merupakan fenomena yang umum terjadi dalam lingkungan bisnis saat ini. Regulasi keuangan berupa dapat berasal dari berbagai faktor. Yang pertama, perubahan kebijakan pemerintah, peraturan baru yang diberlakukan oleh otoritas keuangan, atau perubahan dalam lingkungan bisnis secara keseluruhan. Perubahan ini dapat mempengaruhi berbagai aspek keuangan perusahaan, termasuk kebijakan perpajakan, peraturan akuntansi, dan pengelolaan risiko keuangan. Dalam beberapa tahun terakhir, perubahan regulasi keuangan telah menjadi fokus utama bagi perusahaan di berbagai sektor. Perubahan ini dapat mempengaruhi praktik keuangan perusahaan, baik dalam hal pengambilan keputusan keuangan, manajemen risiko, atau pelaporan keuangan. Dalam penelitian ini, saya akan menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana perusahaan menghadapi perubahan regulasi keuangan, bagaimana mereka menyesuaikan kebijakan dan prosedur mereka, serta dampak yang ditimbulkan pada kinerja keuangan perusahaan. Berikutnya yaitu rumusan masalah. Jadi ada beberapa rumusan masalah yang akan saya bahas, yaitu yang pertama, bagaimana perusahaan menghadapi perubahan regulasi keuangan yang terjadi, yaitu dapat memberikan dampak signifikan pada perusahaan. Jadi ada beberapa langkah yang dapat diambil, yaitu yang pertama, memahami perubahan regulasi, yang kedua, menilai dampak pada bisnis, yang ketiga, mengkaji kebijakan dan prosedur internal, yang keempat, melakukan pelatihan dan edukasi, yang kelima, berkomunikasi dengan pihak terkait, dan yang terakhir yaitu menggunakan teknologi dan sistem yang tepat. Untuk rumusan masalah yang kedua yaitu bagaimana perusahaan menyesuaikan kebijakan dan prosedur mereka dalam menghadapi perubahan regulasi keuangan. Jadi untuk masalah ini mempunyai beberapa langkah-langkah. Yang pertama, tujuan kebijakan dan prosedur. Yang kedua, identifikasi perubahan yang diperlukan. Yang ketiga, konsultasi dengan ahli keuangan dan hukum. Yang keempat, pelaksanaan, pelatihan, dan edukasi. Yang kelima, pengawasan dan evaluasi. Dan yang terakhir yaitu komunikasi internal dan eksternal. Selanjutnya, rumusan masalah ketiga, yaitu apa dampak perubahan regulasi keuangan terhadap praktik pengelolaan risiko keuangan. Pembahasan ini meliputi beberapa aspek, yaitu 1. Peningkatan kepatuhan, yang kedua, perubahan dalam pengaturan risiko spesifik, yang ketiga, pengaruh pada strategi bisnis, yang keempat, perubahan dalam pengawasan dan audit, dan yang terakhir, perubahan dalam kebijakan dan prosedur. Selanjutnya yaitu rumusan masalah terakhir, yaitu bagaimana perubahan regulasi keuangan mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Untuk pembahasan ini juga ada beberapa dampak yang mungkin terjadi, yaitu dampak yang pertama, biaya kepatuhan yang lebih tinggi, yang kedua, perubahan dalam pengaturan modal, dampak yang ketiga, pengaruh pada strategi bisnis, yang keempat, perubahan dalam pengaturan risiko, dan dampak yang terakhir yaitu dampak pada pelaporan keuangan. Kita masuk di slide berikutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang akan saya bahas yaitu ada 4 bagian. Yang pertama, tujuan untuk menganalisis bagaimana
perusahaan menghadapi perubahan regulasi keuangan yang terjadi. Tujuan ini adalah untuk memahami strategi dan pendekatan yang digunakan oleh perusahaan dalam menghadapi perubahan regulasi keuangan, termasuk identifikasi perubahan yang relevan, pemahaman terhadap implikasi perubahan tersebut, dan langkah-langkah yang diambil untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi baru. Yang kedua yaitu mengevaluasi bagaimana perusahaan menyesuaikan kebijakan prosedur mereka dalam menghadapi perubahan regulasi keuangan. Tujuan ini adalah untuk menganalisis proses yang dilakukan oleh perusahaan dalam menyelesaikan kebijakan dan prosedur mereka agar sesuai dengan persyaratan baru yang diberlakukan oleh perubahan regulasi keuangan. Hal ini meliputi perubahan dalam kebijakan perpajakan, peraturan akuntansi, atau kebijakan manajemen risiko. Untuk tujuan penelitian yang ketiga, yaitu mengidentifikasi dampak perubahan regulasi keuangan terhadap praktik pengelolaan risiko keuangan perusahaan. Tujuan ini adalah untuk memahami bagaimana perubahan regulasi keuangan mempengaruhi praktik pengelolaan risiko keuangan perusahaan. Hal ini meliputi analisis terhadap perubahan dalam penggunaan instrumen derivatif, pengelolaan risiko pasar, risiko kredit atau risiko operasional yang terkait dengan perubahan regulasi keuangan. Dan tujuan yang terakhir yaitu menganalisis dampak perubahan regulasi keuangan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Tujuan ini adalah mengevaluasi dampak perubahan regulasi keuangan terhadap kinerja keuangan perusahaan, baik dari segi keuntungan, pertumbuhan maupun efisiensi operasional. Hal ini meliputi analisis terhadap perubahan dalam struktur modal perusahaan, biaya modal atau akses ke sumber pendanaan. Selanjutnya, subpoin tentang tinjauan pustaka. Untuk pembahasan ini juga mempunyai beberapa bagian, yaitu yang pertama, pengaruh perubahan regulasi akuntansi terhadap praktik pelaporan keuangan. Penelitian ini mengungkapkan bahwa perubahan regulasi akuntansi memiliki dampak yang signifikan terhadap praktik pelaporan keuangan perusahaan publik. Perubahan regulasi dapat mempengaruhi metode pengukuran, pengungkapan, dan pengakuan transaksi keuangan. Yang kedua yaitu standar akuntansi keuangan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fakta penyajian kembali laporan keuangan perusahaan publik di Indonesia sebagai akibat penerapan PSAK baru atau revisi. Perubahan standar akuntansi menjadikan perusahaan terdaftar untuk patuh mengikuti ketentuan tersebut. Untuk tinjauan pustaka yang ketiga yaitu dampak konvergensi standar akuntansi keuangan terhadap International Financial Reporting Standard atau IFRS pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan pengaruh konvergensi standar akuntansi keuangan terhadap International Financial Reporting Standard atau IFRS pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Studi kasus pada perusahaan manufaktur dilakukan untuk menganalisis dampak dari konvergensi tersebut. Dan yang terakhir yaitu peran regulator terhadap standar akuntansi keuangan atau SAK saat pandemi COVID-19 di Indonesia. Penelitian ini membahas peran regulator terhadap standar akuntansi keuangan atau SAK selama pandemi COVID-19 di Indonesia. Penelitian ini mencakup analisis tentang bagaimana regulator menghadapi perubahan regulasi keuangan yang terjadi selama pandemi dan dampaknya terhadap praktik keuangan perusahaan. Baik, selanjutnya saya membahas subpoin terakhir saya, yaitu tentang metodologi penelitian. Peneliti ini akan menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis pengaruh perubahan regulasi keuangan terhadap praktik keuangan perusahaan, khususnya dalam pengelolaan risiko keuangan.
Pendekatan kualitatif dipilih karena tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang bagaimana perusahaan menghadapi perubahan regulasi keuangan dan dampaknya terhadap praktik keuangan perusahaan. Berikut adalah langkah-langkah yang dilakukan dalam metodologi penelitian ini. Yang pertama yaitu pengumpulan data. Untuk pengumpulan data ini memiliki dua cara. Cara yang pertama yaitu wawancara dengan manajer keuangan. Peneliti akan melakukan wawancara dengan manajer keuangan perusahaan yang terpengaruh oleh perubahan regulasi keuangan. Wawancara ini akan digunakan untuk memahami strategi dan pendekatan yang digunakan oleh perusahaan dalam menghadapi perubahan regulasi keuangan, serta menyesuaikan kebijakan dan prosedur mereka. Untuk cara yang kedua yaitu analisis dokumen. Peneliti akan menganalisis dokumen internal perusahaan seperti kebijakan keuangan, laporan keuangan, dan laporan risiko untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang praktik keuangan perusahaan yang terpengaruh oleh perubahan regulasi. Yang kedua, analisis data. Analisis data juga mempunyai dua cara yaitu pengodean dan kategorisasi data. Data yang diperoleh dari wawancara dan analisis dokumen akan dikodekan dan dikategorisasikan berdasarkan tema-tema yang muncul. Hal ini akan membantu dalam mengidentifikasi pola, tren, dan perbedaan dalam praktik keuangan perusahaan yang terkait dengan perubahan regulasi keuangan. Untuk cara yang kedua yaitu analisis tematis. Peneliti akan melakukan analisis tematis untuk mengidentifikasi pola dan temuan yang muncul dari data yang dikumpulkan. Analisis ini akan membantu dalam memahami pengaruh perubahan regulasi keuangan terhadap praktik keuangan perusahaan, khususnya dalam pengelolaan risiko keuangan. Dan untuk metodologi penelitian yang terakhir, yaitu interpretasi dan kesimpulan. Interpretasi dan kesimpulan juga memiliki beberapa cara. Untuk cara yang pertama yaitu interpretasi temuan. Peneliti akan menginterpretasikan temuan dari analisis data dan menghubungkannya dengan teori dan literatur yang relevan. Hal ini akan membantu dalam memahami implikasi dan pengaruh perubahan regulasi keuangan terhadap praktik keuangan perusahaan. Cara yang kedua yaitu kesimpulan. Berdasarkan analisis dan interpretasi data, peneliti akan menyimpulkan temuan penelitian dan memberikan rekomendasi yang relevan untuk perusahaan dalam menghadapi perubahan regulasi keuangan. Metodologi penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang pengaruh perubahan regulasi keuangan terhadap praktik keuangan perusahaan. Pendekatan kualitatif akan memungkinkan peneliti untuk mendapatkan wawasan yang mendalam tentang bagaimana perusahaan menghadapi dan menyesuaikan diri dengan perubahan regulasi keuangan, serta dampaknya terhadap praktik keuangan perusahaan. Baik, terima kasih semuanya. Itulah yang bisa dapat saya sampaikan tentang penelitian saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.